Saya dengar nih Pak, saya dengar di sosial media, di website BPKH, itu lagi ada sebuah event yang mengajak masyarakat haji-haji muda semuanya itu buat turut serta. Event apa tuh Pak? Dan memang kita tahu tentu Hajran ini akan kita kemas dengan begitu banyak kegiatan. Kita mengundang UMKM. Oke, berarti ada ribuan orang akan hadir. bazar gitu ya? Kita akan ada senam haji yang diikuti oleh ribuan orang masuk. Tentu para runners yang akan gabung dari seluruh Nusantara terbuka untuk bisa daftar Hajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iqra Talks, podcastnya BPKH. Dan selalu ya, namanya Iqra Talks itu adalah core value dari BPKH yang berarti adalah integrity, quality, respect, dan accountability. Dan di podcast ini kita bakal membahas sekali banyak hal yang inovatif, banyak hal yang inspiratif, dan banyak hal juga yang pastinya informatif. Dan alhamdulillah nih, di episode kali ini bersama saya Rizky Impu Saputra, kita bakal membahas terkait event BPKH. Nah, event-event ini banyak sekali yang sedang dilakukan oleh BPKH, baik secara nasional ataupun secara lokal yang kita selenggarakan. Tapi kalau misalkan yang sekarang mau kita bahas, itu ada beberapa event yang kayaknya menarik banget nih buat teman-teman haji muda semua ikutin. Nah, saya udah bersama dengan Bapak Hari Alexander. Bapak Hari ini adalah anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan Transformasi dan Teknologi Informasi. Betul ya Bapak ya? Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah Pak. Senang sekali nih Pak, Bapak bisa main ke studio baru kita. Wah, gimana Pak? Kekinian. Gen Z apa Gen Alpha? Wah, yang jelas ya boomer juga boleh nonton Pak. Tapi kita kan tetap Pak, kita menyapa buat teman-teman itu semuanya adalah haji muda. Biar semangatnya itu tetap muda gitu ya. Seperti Bapak nih, Bapak kan selaku yang membuat campaign Ayo Haji Muda ini semakin terdengar gitu di masyarakat. Dan sekarang juga yang mau kita bahas ini juga nggak jauh-jauh dari situ Pak. Bagaimana caranya buat mengajak anak-anak muda ya mulai mendaftarkan haji. Betul ya Bapak ya? Betul. Nah kalau misalkan itu saya dengar nih Pak, saya dengar di sosial media, di website BPKH itu lagi ada sebuah event yang mengajak masyarakat haji-haji muda semuanya itu buat turut serta. Event apa tuh Pak? Betul. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Empu bahwa kita nilai-nilai value kita salah satunya adalah respect dan accountability. Betul. Jadi memang kita sangat respect dengan partisipasi masyarakat secara luas, khususnya generasi muda. Karena kita tahu bahwa haji ini butuh tidak hanya kekuatan fisik, juga istitoah kesehatan, butuh istitoah keuangan, dan ini akan mudah dicapai dan disiapkan apabila sejak muda para haji muda ini sudah menyiapkan kesehatan dijaga, keuangan dijaga, sehingga memang ini akan menjadi penting. Dan kedua, accountability, bentuk pertanggungjawaban publik kita terhadap pengelolaan keuangan haji, maka kita kemudian sangat terbuka, transparan. Kita explainability yang menjelaskan kepada publik lebih luas, memberikan publik akses publik yang lebih luas, termasuk bahkan dalam konteks logo, nama, dan apps yang dibuat oleh BPKH ya, baik orang yang dibuat BPKH apps itu kemudian kita ingin melibatkan semua pihak termasuk generasi muda untuk berpartisipasi dalam membentuk dan menjadikan ini sebagai way out. Oke. Berarti tadi Pak Hari udah ngebahas terkait BPKH apps gitu. Dan di sosial media juga rame itu Pak. Kalau misalkan BPKH sedang membuka sayembara atau kompetisi terkait pembuatan BPKH apps. Bukan pembuatan ya Pak ya, tapi lebih ke logo, nama, dan desain kreatif. Logo, nama, dan desain kreatif. Berarti ini lebih ke tampilannya. Betul. User interface gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan BPKH apps itu berarti selama ini BPKH udah punya apps apa ini yang pertama kali Pak? Betul.
Memang sepanjang BPKH berdiri ya sejak tahun 2017 kita memang sudah mulai melakukan transformasi digital. Oke. Dan salah satu yang kita lakukan adalah percepatan smart way ya, bagaimana kita melakukan transformasi digital baik dari sisi teknologi, people, dan juga proses bisnis agar digitalisasi ekosistem haji dan umroh itu bisa membantu banyak masyarakat ya untuk lebih banyak engage, bisa daftar haji lebih mudah. Oke. Dan salah satunya kenapa kita akan launching dalam waktu dekat super apps-nya. Hari ini kita punya beberapa apps yang sudah ada di public domain yang publicly accessible oleh publik, tapi kemudian super apps ini akan mengintegrasikan, memberikan layanan jauh lebih mudah dan juga akan menjadi user friendly sehingga para user akan memiliki engagement experience yang jauh lebih menyenangkan. Sehingga makanya kami ingin sekali namanya juga kemudian menjadi nama yang sangat mudah diingat, sangat menarik, termasuk untuk generasi segala usia, termasuk juga logonya juga tentu kita berharap logonya menjadi logo yang menarik, tentu ada partisipasi masyarakat dan generasi muda, termasuk desain kreatifnya di dalamnya, karena kita di BPK sangat menghargai creative thinking ya, kita sangat menghargai ekonomi kreatif, termasuk penghargaan terhadap intellectual property right. Betul. Dari masing-masing insan yang ada di Indonesia dan juga stakeholder yang ada di ekosistem haji dan umroh, sehingga kita tidak hanya mau katakan mengambil dari public domain, dari kita menggoogling Google atau tempat-tempat lain yang public accessible, tapi kita juga mengajak orang untuk berinovasi, memberikan novelty, dan termasuk juga creative design yang memang benar-benar memperlihatkan kebaruan dan memang original. Oh, oke. Nah, berarti ini BPKH Apps yang tadi itu nama, terus habis itu logo, terus habis itu juga secara UI-nya itu dibuka untuk umum ya Pak ya? Betul. Berarti semua orang yang mungkin memiliki kemampuan, skill gitu buat desain gitu, itu bisa meng-create dan juga bisa menjadi bagian dari kompetisi atau sayembara ini. Betul. Nah, tapi sebelumnya Pak, kenapa sih harus dibuka ke umum gitu? Padahal kan tadi kan kita bilang kalau misalkan kita ngomongin IP, ngomongin novelty gitu, itu kan kita bisa aja buat misalkan meng-hire gitu orang yang memang sudah biasa untuk hal-hal seperti itu. Tapi kenapa dari BPKH sendiri umum nih gitu? Apakah karena haji ini juga ya udah milik semuanya gitu? Betul. Memang kita berharap dari adanya partisipasi yang lebih luas dari publik, kita juga bisa menghasilkan awareness ya, bahwa pemahaman kesadartahuan publik terhadap perhajian. Yang kedua, kita juga bisa menjangkau publik lebih dekat dengan cara melibatkan mereka untuk berkontribusi positif terhadap nama, logo, dan desain kreatif. Ini tentu bahkan dalam pelaksanaannya pun sayembara ini biar ini tetap independen, objektif, profesional. Kita bahkan tidak mengadakan sendiri, bahkan kita bekerja sama dengan dunia akademisi, yaitu kita bekerja sama dengan Universitas Andalas, khususnya Fakultas Teknik Teknologi Informasi di Universitas Andalas, yang mereka juga melibatkan dan mengajak tidak hanya insan sivitas akademika yang ada di kurang lebih ratusan ribuan yang memiliki universitas yang memiliki jurusan teknologi, informatika, desain grafis, DKV, tapi juga membuka kepada anak-anak SMP, SMA, bahkan publik khalayak itu bisa ikut untuk bisa memberikan salah satu kontribusi bagi proses rekam jejak ya, footprint bagi digital business di perhajian. Oke. Nah Pak, kalau misalkan kita tadi ngomongin Pak Hari singgung adalah super apps, dan BPKH sebelumnya juga sudah memiliki apps. Lalu apa bedanya Pak? Ini kenapa harus ada ini yang
BPKH Apps atau Super Apps ini gitu. Sedangkan juga yang kita tahu ada BPKH VA, betul ya Pak ya? Iya. Terus juga kita bisa melakukan pengecekan via WhatsApp juga bisa tuh di call center BPKH untuk mengecek nilai manfaat. Apa bedanya si BPKH Super Apps atau BPKH Apps ini? Ya, kita ketahui bahwa ekosistem perhajian, khususnya ekosistem haji dan umroh, itu memang banyak sekali stakeholder utama ya, key stakeholder yang juga terlibat. Kita ketahui untuk daftar haji, orang datang ke bank untuk menyetorkan uang. Kemudian habis itu datang lagi ke Kementerian Agama untuk mendapatkan validasi dan nomor porsi. Atau kalau haji khusus, mereka harus datang ke agent travel. Terus baru ke bank. Kemudian ketika berangkat haji, diskusi tidak hanya dalam Kementerian Agama, tapi juga terkait kesehatan, ada lagi Siskohat kesehatan. Terkait dengan NIK-nya tentu ada Dukcapil dan begitu banyak stakeholder utama ini. Kemudian BPKH ingin hadir dengan which way forward yang kita bisa memberikan solusi yang jauh lebih mudah. Jadi di satu tempat kita bisa saling mengkonekkan dan membridging. Dengan stakeholder yang begitu banyak, sehingga apps ini bisa menjadi satu solusi yang bisa menjawab semua aplikasi dan platform yang ada di kementerian lembaga yang ada tadi. Karena memang butuh banyak channeling ya Pak ya, maksudnya bridging untuk ke lembaga-lembaga atau stakeholder tadi ya. Betul, jadi nanti jemaah haji cukup dengan membuka apps BPKH itu akan bisa terkoneksi dengan bank-bank yang tergabung dalam bank penerima setoran, kemudian bisa tergabung dengan apps yang ada di Kementerian Agama, apps yang ada di Kementerian Kesehatan atau platformnya, termasuk juga dengan Dukcapil dan lain-lainnya. Via BPKH Apps tadi. Via BPKH. Jadi kalau misalkan orang kayak saya ini Pak yang mageran, jadi kalau misalkan di rumah aja tuh dia bisa daftar haji? Bisa. Jadi kita harapkan nanti cukup membuka HP ya, atau mobile baik Android atau Mac ya, atau iPhone, iOS ya. Kemudian kita ketahui dengan membuka, dan kekuatannya tentu ada di jari kita untuk menentukan pilihan haji yang mau kita pilih, apakah reguler atau haji khusus. Terus kalau haji khusus kita memilih travel mana yang kita ingin ada juga nanti Pak. Ya, kemudian juga kita harapkan nanti ada bank yang mana yang kita juga pilih. Nah ini tentu semuanya akan terus di-enhance. Kita terus terjadi pengayaan agar benar-benar bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat. Tentu di launching ini kita di stage pertama kita akan mengenalkan di haji reguler dulu. Tentu kita berharap nanti pendaftaran haji yang selama ini orang datang ke kantor cabang, mungkin besok nggak lagi perlu datang ke kantor cabang. Dia jadi branchless. Yang kedua, jadi lagi staycation juga bisa daftar haji tuh Pak. Terus yang juga penting bahwa banyak orang yang memang inginnya serba mudah ya. Kita tidak hanya merubah paper jadi digitize gitu, tapi kemudian prosesnya juga otomatisasi, saling terkoneksi, dan tentu akan lebih cepat. Tentu yang selama ini kalau kita harus kepindah ke kantor cabang bank, syariah, habis itu datang lagi ke kantor Kementerian Agama di masing-masing kota kabupaten, itu akan takes time, sehingga ini akan disederhanakan, dilakukan proses yang memudahkan, sehingga layanan pada jemaah haji akan menjadi lebih optimal ya, kira-kira gitu kalau misalnya kayak gitu. Karena apa? Ini banyak sekali nih saat ini generasi-generasi yang kayaknya tuh ya buat yang tadi seperti Pak Hari sampaikan, datang ke bank pertama, terus habis itu udah selesai, itu udah banyak juga tuh paper yang mesti dikumpulkan, foto lah, KTP gitu, fotokopi semuanya, terus udah selesai gitu, itu datang lagi ke Kementerian Agama. Nah untuk nomor porsi. Tapi kan banyak orang yang bilang sekarang apalagi pertanyaan-pertanyaan di sosial media ya Pak ya, bisa nggak sih daftar haji online, bisa nggak sih dari rumah saja gitu. Karena to be honest Pak, ini juga saya meneliti kemarin, pendaftar haji di usia muda dengan syarat-syarat seperti itu aja tuh meningkat, apalagi sekarang. Nah harapannya sendiri kalau dari BPKH apa Pak? Iya, kita tentu berharap dengan cara smart way ya yang kita lakukan dengan transformasi digital kita di BPKH, khususnya menggunakan super apps atau BPKH apps ini.
tentu namanya akan kita lihat siapa Siapa yang menang dari sayembara itu ya Pak ya? Nah ini tentu harapannya kita akan mendorong, memudahkan dan menjangkau masyarakat untuk mudah jadi daftar haji. Karena hari ini yang daftar haji di Indonesia baru 2% dari penduduk muslim. 2%. Hanya 2%. Oke, dan 2% tentu itu stand for 5,3 juta orang yang sedang menunggu ya Pak ya. Betul, dan tentu dana BPKH dari situ kemudian kita ingin melihat dana yang kita kelola dari 5,3 juta ini terus kita akan memberikan hasil yang maksimal melalui investasi penempatan agar bisa memberikan kesejahteraan bagi jemaah haji yang berangkat. Tapi kalau kita lihat lirik tetangga sebelah seperti Malaysia, Lembaga Tabung Haji. Iya, angka yang daftar haji itu sudah sampai 20%. 20% dari penduduk. Artinya kalau di Indonesia itu setara 45 juta orang. Karena kita tahu hari ini sekitar 220 juta penduduk warga negara Indonesia itu adalah muslim yang eligible untuk bisa daftar haji. Tentu kita berharap biaya haji tetap affordable, dapat dijangkau, kemudian secara proses juga lebih mudah dan sangat user friendly. Dan yang ketiga sebenarnya jemaah haji secara tidak langsung itu akan memberikan financial inclusion. Apa tuh Pak? Keuangan inklusif sehingga membuka semua orang termasuk jemaah haji untuk memiliki bank account ya, jadi nasabah bank, bisa daftar tabungan haji, porsi haji, dan makin banyak orang yang banking. Coverage-nya di Indonesia makin tinggi. Kita tahu hari ini banking coverage kita belum 100% ya. Sedangkan banyak negara sudah mendekati 100%. Dengan aplikasi ini kita harapkan nanti akan banyak new to banking ya, orang-orang yang banyak baru ke banking dan karena ingin daftar haji. Sehingga nanti harapannya jemaahnya makin sejahtera, terus kemudian juga layanan makin mudah dan negara kita juga makin bagus karena terjadi financial inclusion ya, inklusi keuangan yang merata karena orang pada bisa daftar. Bahkan aplikasi ini sepanjang kita punya HP, punya internet dan ada coverage katakan baik sifatnya langsung atau tidak langsung, baik lewat wifi atau yang langsung, itu kemudian dia bisa daftar. Sehingga mudah-mudahan ini akan memudahkan. Sesimpel itu. Nah itu Haji Muda. Makanya handphonenya itu punya handphone, punya jaringan internet jangan dipakai buat main Mobile Legends terus Pak. Tapi sekarang juga bisa buat daftar haji. Kalau yang tadi Pak Hari sampaikan itu ada sekitar 20% di Malaysia ya Pak ya. Nah sedangkan di Indonesia sendiri masih 2%. 2%. Padahal di Malaysia itu waktu tunggunya bisa sampai 120 tahun betul ya Pak ya. Betul. Nah kalau ini terjadi di Indonesia hari ini bank syariah, market share itu di sana 35%. Oke. Kalau Indonesia bisa daftar haji sampai 20%, sehingga secara tidak langsung perbankan syariah akan jauh lebih banyak melayani nasabah-nasabah termasuk nasabah dari jemaah haji. Sehingga jemaah haji makin terlayani dan bank syariah yang bekerja sama BPK makin kuat, tentu juga market share bank syariah akan makin besar karena nasabahnya terjadi inklusi keuangan sehingga banyak orang new to bank ya, daftar baru sehingga banking coverage di Indonesia makin baik. Kalau mereka nggak tercover dengan banking kan artinya mereka nyimpan uangnya terus di mana? Bawa bantal. Iya, bawa bantal nanti kena rayap. Bener. Banyak tuh Pak. Nanti kena rayap atau kebakaran. Nah, kalau di BPK kan ditaruh di bank dijamin oleh LPS. Betul. Dan investasi BPKH ke SBSN dijamin negara. Sehingga insya Allah dana di BPKH kami selalu memastikan selalu prinsipnya aman. Prinsip pertama syariah. Jadi harus syariah. Yang kedua aman. Insya Allah akan dana tetap terjaga. Dan juga tumbuh ya Pak ya. Betul. Nah kalau misalkan kita kembali lagi nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan sayembara ini, wah ini kayak zaman dulu nih sayembara, pakai itu kan tadi menggandeng juga dari Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Andalas gitu. Nah kenapa sih Pak harus ada sivitas akademikanya? Apakah kurang kalau misalkan kita udah juri-juri aja beberapa orang mungkin dosen gitu. Nah ini kayak proyek kolaborasi nih kayaknya nih. Bagi kami tentu sivitas akademika khususnya dimanapun berada itu merupakan modalitas ya, bahwa banyak talent yang sangat expert yang juga ingin kita lakukan engagement yang
mereka juga sangat ahli untuk memikir ide kreatif ya, yang novelty, baik mulai dari logo, nama, dan juga kreatif thinking dan kreatif design. Sehingga itu membantu kita. Yang kedua, tentu kita ingin memastikan acara sayembara ini benar-benar profesional dan objektif, dan juga sangat sehingga transparan, netral tadi, sehingga yang terpilih itu benar-benar orang-orang yang memang memiliki nama, logo, dan desain kreatif yang terbaik. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat tentu dengan adanya sayembara ini, kalau kita lihat, kita bisa aja BPKH buat sendiri, tapi kemudian kita miss dari transparansi dan partisipasi publiknya. Ya, kami ingin melibatkan melalui sayembara. Yang kedua, kami bisa saja katakan meminta vendor atau penyedia profesional hanya eksklusif tanpa melihat stock of knowledge. Ada knowledge yang dimiliki oleh bangsa kita yang begitu besar, kreatif yang masing-masing daerah punya kearifan lokal, traditional knowledge, dan mungkin juga keahlian mereka di dalam mendesain itu kemudian diaspirasi dengan baik dengan yang kita lakukan, sehingga sebenarnya ini juga secara tidak langsung memberikan logo terbaik untuk BPK, sekaligus juga menjadikan awareness ya bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan haji dan umroh. Berarti walaupun tadi kolaborasinya dengan FTI Universitas Andalas, ini cakupannya nggak hanya Sumatera Barat kali ya Pak ya, dan sekitarnya, tapi emang nasional. Jadi sayembara ini kita lakukan tentu nasional, bahkan bisa kita sebut juga global, karena semua warga negara Indonesia yang ada di seluruh dunia diaspora itu boleh ikut. Dari Hong Kong mau ikut gitu Pak ya? Warga negara Indonesia. Dan tentu yang kedua, periode waktunya juga kita cukup appropriate ya. Kita mulai dibuka 6 September sampai 30 September. 6 September sampai 30 September. Betul. Kalau kemarin itu mungkin kalau misalkan Haji Muda udah pada lihat, itu udah ada press con-nya ya Pak ya. Betul. Jadi udah banyak sekali pemberitaan terkait sayembara ini. Dan mungkin sekarang orang-orang tuh lagi pada bikin nih Pak. lagi di depan laptop, depan komputer. Bahkan kemarin saya sempat mengunjungi salah satu tempat SMA di Jakarta ya, daerah bilang Jakarta Selatan. Itu mereka sekolah-sekolah itu sudah mulai datang dan mulai mendesain. Anak-anak SMA Pak? Iya, anak-anak SMA, dan memang sangat kreatif ya. Mereka tentu desain interface mereka sudah terbiasa dengan IT solution yang mereka sampaikan, tapi kemudian kreatif desain juga keluar dari mereka, dan menurut saya ini juga membuat gerakan publik bahwa anak muda itu kalau terlibat haji, berangkat haji muda itu keren. Dan itu mendekatkan loh Pak. Betul. Dan memang kita juga pengen bilang bahwa haji itu tidak hanya menjalankan rukun Islam yang kelima, tapi juga sebenarnya kalau anak muda berangkat haji itu mereka seperti kayak ada international gathering ya. Semua orang dari seluruh penjuru dunia datang, mereka mendapatkan international environments, sehingga suasana multi budaya, multi bangsa, pengalaman internasional yang ada pada saat perhajian itu sangat berharga bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang jauh lebih profesional, yang menjadi orang-orang yang menjadi ihsan dalam bekerja, dan kemudian juga tentu memiliki pergaulan dan cara pandang yang sangat memahami globalisasi dengan baik, dan juga persahabatan kemanusiaan di seluruh dunia. Iya. Baik, global thinking nih, nggak terkutat di satu wilayah aja. Berarti tadi dari tanggal 6 sampai tanggal 30 September ya Pak Hari ya. Betul. Dan anak SMA pun juga udah mulai buat create ini ya Pak ya. Betul, karena haji kan boleh daftar umur 12 tahun. Boleh. Kenapa penting ini 12 tahun? Karena hadiahnya soalnya porsi haji. Hadiahnya porsi haji. Nah, kalau yang pemenang dapat porsi haji, kan syarat dapat porsi haji dia umur harus 12 tahun. Ada juga yang menang di bawah 12 tahun. Mungkin porsi haji diberikan pas pada saat dia umur 12 tahun. Atau jadi bapaknya betul, atau dia memberikan gift ya kepada orang tua atau kepada adik kakaknya. Tapi kemudian kita ketahui bahwa hadiah selain porsi haji, tabungan haji puluhan juta rupiah, sehingga ini harapan kita
tabungan haji ini terus bisa menjadikan trigger ya bagi masyarakat bahwa financial planning menjadi penting. Oke. Bagi anak muda tuh selain mereka kemudian mendesain kreatif desain dengan novelty, dengan kebaruan, tapi kemudian juga kita melatih biar ada financial planning ya, pengaturan perencanaan keuangan dengan baik, sehingga anak muda sekarang tuh tidak hanya berpikir beli rumah, beli mobil, nikah, tapi kemudian melakukan perencanaan keuangan haji dari sejak dini. Sebenarnya nggak susah sih kalau kita misalkan punya spending sehari itu punya katakan 2-3 kali ngopi gitu ya. Ngopi misalkan 25.000 kali ya Pak ya. Nah kita reduce 1 kali kopi kita aja sehari itu kurang lebih 2 tahun kita sudah punya cukup uang untuk bisa menjadi daftar porsi haji. 2 tahun saja hanya dengan menghemat 1 gelas kopi. Nah, tapi memang benar Pak. Saya bahkan menemukan bukan 1 orang doang, bukan 2 orang itu yang bilang katanya saya pengen paspor pertama saya itu adalah dicap di Kerajaan Arab Saudi. Jadi kayak semangat haji muda itu cukup tinggi gitu. Apalagi saat ini memang sedang digalakan, dikampanyekan bahwa ayo haji muda, kalau nggak sekarang kapan lagi. Tapi emang tadi apa ya, fisiknya itu emang seberat apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat ya, yang dilakukan generasi muda, para haji muda bisa daftar haji sambil nunggu kita bisa daftar umroh. Tapi daftar haji dulu, wajib. Sambil nunggu kita pergi umroh untuk ngelihat seberapa fisiknya. Wah, benar. Nah, salah satu yang terberat itu adalah fisiknya tentu ada tawaf dan sa'i kurang lebih itu 5-7 kilo ya perjalanan. Iya. Nah, apalagi kalau kita lihat kalau di haji kan intinya adalah di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah itu tentu di Arafah tentu butuh kekuatan fisik yang luar biasa karena di tengah terik matahari gitu ya. Kemudian Musdalifah dan Mina itu sampai ke lempar Jumarat gitu ya. Itu kalau lagi di Mina Jari yang paling jauh bisa di atas 10 kilo itu bolak-balik sih. Physically memang dibutuhkan, sehingga kami juga ingin dorong di BB kami juga sekarang lagi mengkampanyekan tidak hanya orang daftar haji, tapi kami sekarang punya event Hajj Run. Oh, jadi, Pak ini belum selesai Pak, kita ngomongin sayembara nih. Ngomongin Hajj Run langsung Hajj Run. 6 haji, tapi nanti kita akan jelaskan lebih detail agar istiqomah kesehatannya menjadi paripurna sehingga pas mau berangkat haji fisiknya udah siap. Oh, tuh haji muda. Nanti kita bahas ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Tapi izin nih, ternyata untuk teman-teman yang pengen daftar atau pengen ikutan sayembaranya saat ini masih dibuka karena dari timelinenya sendiri itu dari tanggal 6 sampai tanggal 30 September dan nanti pemenangnya itu akan diumumkan di tanggal 20 Oktober. Betul. Wah, nah boleh Pak dijelaskan berarti ini yang menang dapat porsi haji atau naik haji atau gimana Pak? Ya jadi tentu yang menang dapat porsi haji reguler ya, dan kemudian sambil menunggu tentu harus menunggu sesuai dengan antrian ya. Tapi yang kemudian yang kedua ketiga kita juga memberikan hadiah tabungan haji. Oke. Yang jumlah puluhan juta ya. Jadi kalau juara 1 dia dapat porsi haji 25 juta rupiah. Oh jadi nggak perlu itu Pak menghemat kopi tadi Pak, langsung dapat tinggal ikutan begini. Betul kan, tapi waktu mendesain itu jangan lama-lama karena kebanyakan kopi takut tidur ya, harus tidur juga. Harus tidur juga, harus istirahat. Tapi kemudian di juara 2 tuh ada tabungan haji dan sertifikat, dan ini kan lomba sifatnya nasional ya. Ini juga sangat baik portfolio bagi semua orang untuk menemukan ya meeting of mind ya, jadi menemukan semua talent yang kita miliki bangsa Indonesia khususnya generasi muda, para haji muda untuk bisa bersaing, berkompetisi melalui sayembara di level nasional ini. Betul. Dan tentu yang ketiga paling kecil hadiahnya adalah 5 juta rupiah. Oke. Tentu semuanya dapat, kita berharap berarti semua finalis akan dapat sertifikat dari BPKH dan Universitas Andalas. Tetap lumayan itu Pak. Ya kalau dapat juara 3 kan hasil iseng-iseng gitu. Nah, tapi ini anak-anak sekarang tuh udah pada jago AI loh Pak. Boleh AI kayak ini Pak? Betul, bahkan anak-anak saya dari SD itu udah pada bisa Python kan. Sampai sekolah akhirnya. Nah kemudian nanti dari para pemenang finalis-finalis ini akan ada juara favorit. Oh ada lagi, bukan 1, 2, 3 tadi. Masuk ke sosial media BPKH baik di IG atau TikTok yang lain. Nanti yang paling banyak like
Tentu kalau di masing-masing sosial medianya kita agak sulit menentukan katakan ini engine atau ini benar-benar fair atau tidak, tapi kita pakai sosial media BPKH yang kita jaga. Iya. Sehingga nanti kita akan lihat siapa yang paling favorit. Dan ini ada hadiah lagi nih yang paling favorit. Apa Pak? Hadiahnya juga tetap dapat hadiah 2,5 juta rupiah. Juara favorit. Jadi kalau misalkan setelah diupload, tapi yang diupload itu adalah nominasi pasti ya Pak ya. Bukan semuanya nih ya. Soalnya ada 1.000 semuanya diupload. Saya capek nanti upload Pak. Nah, berarti akan ditunggu sampai karya-karyanya sampai dengan 30 September. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana sih detailnya, di sini kita nggak membahas, tapi kalau misalkan pengen tahu, itu bisa klik link aja. Mau saya kasih di sini, boleh? Nanti boleh di handbooknya ya. Nanti bisa dicari, bisa tahu nih detailnya seperti apa, bagaimana ketentuannya, terus kira-kira poin-poinnya berapa gitu untuk tadi nama, terus juga logo dan juga desain user interface. Nah, menarik sekali nih, dimana karya kalian itu akan menjadi hal yang selalu dilihat oleh calon-calon jemaah haji ya Pak ya, di genggaman mereka. Betul. Pak, saya masih penasaran tadi tuh, Bapak udah menyinggung terkait BPKH Hajj Run. Nah, saya soalnya tahun kemarin ikut nih Pak. Danau Singkara. Di Danau Singkara. Nah, masih di Sumatera Barat juga, karena view bagus sekali Pak. Dan ini akan diadakan lagi. Ya, jadi sesuai komitmen BPKH, kita tentu semua kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada memelihara istitoah kesehatan jemaah haji itu terus akan kita kampanyekan. Jadi kita membuat Hajj Run, bekerja sama juga dengan beberapa bank. Nah, termasuk yang BPKH adakan sendiri, satunya besok kita akan adakan di Pantai Padang. Pantai Padang. Jadi, aduh, udah kebayang Pak serunya tuh Pak. Dan memang pantai sangat indah sekali ya. Dan memang kita tahu tentu Hajj Run ini akan kita kemas dengan begitu banyak kegiatan. Kita mengundang UMKM. Oke, berarti ada ribuan orang akan hadir. bazar gitu ya. Kita akan ada senam haji yang diikuti oleh ribuan orang masuk. Tentu para runners yang akan gabung dari seluruh Nusantara terbuka untuk bisa daftar Hajj Run. Benar-benar kayaknya sekarang hype-nya itu tuh bukan anak muda doang bahkan Pak. Itu kayaknya lintas usia. Itu kayaknya lari itu menjadi salah satu gaya hidup bahkan sekarang. Karena kita tahu kemarin ada di Bali, terus ada di Borobudur juga ada, di Prambanan juga ada ya Pak ya. Di Bandung juga ada. Nah, sekarang BPKH meng-create BPKH Hajj Run di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, di Pantai Kota Padang. Di Pantai Kota Padang. Ini event tahunan atau bagaimana Pak? Ya, tentu kita terus mengagendakan kegiatan-kegiatan yang rutin. Termasuk seperti kita dorong adanya senam haji, menjaga kesehatan. Kita berusaha kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan menjaga kesehatan sebelum berangkat haji. Nah, ada event-event yang insidental yang juga kita jaga terus adalah satu yang besar adalah Hajj Run. Dan Hajj Run ini tentu kita memfasilitasi jemaah haji untuk olahraga. Memang 10 kilo, setidaknya 10 kilo itu ibaratnya seperti dari Mina Jumaroh terus balik lagi ke tenda gitu. 10 kilo itu Pak? 10 kilo. Wah, jadi pemanasan. Jadi nanti besok udah siap tuh para jemaah haji gitu. Tapi kalau pas Hajj Run boleh lari, kalau di Mina jangan lari-larian. Jangan lari-larian. Pas saya aja lari nanti sedikit ya Pak ya. Tapi kalau misalkan itu sendiri berarti tujuannya adalah BPKH merimain kepada calon-calon jemaah haji untuk menjaga kesehatannya. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang ingin disampaikan terkait event yang ini? Jadi selain kita merasa penting menjaga kesehatan haji, karena kemarin banyak jemaah haji yang nggak bisa berangkat karena kesehatannya tidak fit. Nah, tapi ada isu yang kedua yang kita juga ingin angkat, bahwa haji itu adalah tidak identik hanya orang tua, tapi juga haji muda, generasi muda yang bisa juga tetap bisa berangkat haji. Kenapa? Karena kesana kalau dulu kan haji itu udah tua baru berangkat, sudah pensiun baru berangkat. Betul. Nah, tradisi itu yang kemudian kita mau rubah. Ada paradigma shift yang ingin dorong melalui BPKH, bahwa haji itu anak muda bisa berangkat. Haji itu tidak menunggu pensiun, tapi para profesional pekerja juga bisa tetap ikut haji, dan haji itu harus dibuat dia sesuatu yang keren. Betul. Haji itu anak muda banget gitu. Betul. Haji itu international environment. Haji itu menyempurnakan agama kita. Jadi memang generasi muda tentu ini adalah
bagian penting dari keberhasilan perhajian. Oke. Dan nanti kalau makin banyak generasi muda yang ikut haji, secara fisik tidak ada hambatan, dan yang muda-muda ini bisa bantuin yang lansia juga untuk menjaga agar para jemaah haji lansia bisa jauh lebih tenang, sejahtera, karena banyak anak-anak muda yang bisa bantu. Benar-benar Pak, itu kayaknya itu adalah hal yang luar biasa sih Pak. Karena di Padang juga Pak, kemarin tahun 2023 saya ketemu dengan jemaah dan itu kita take videonya Pak. Iya. Terus habis itu karena tante saya ada yang berangkat ke sana juga di kloter yang sama dengan anak muda ini, saya diceritakan Pak bahwa si anak muda yang saya wawancara itu menjadi penolong luar biasa buat di teman-teman para lansia di situ. Jadi pahalanya bukan hanya sekedar haji, tapi juga sebagai penolong orang-orang yang melaksanakan haji. Di Masjidil Haram lagi kan. Betul. Kebaikannya. Aduh, merinding Pak. Si muda tuh emang keren. Benar. Dan mungkin saat ini itu banyak sekali orang-orang yang umroh jadi bagian dari perjalanan spiritual mereka Pak. Masih muda tapi udah berangkat umroh juga. Nah mungkin ya nggak ada salahnya juga buat daftar haji untuk supaya mereka ya menyempurnakan dari si rukun Islamnya sendiri. Tapi Pak, balik lagi ke itu, saya mungkin ada catatan sedikit bahwa Majelis Ulama Indonesia setelah menerbitkan buku ya, Komisi Fatwa Komisi Dakwah ya, yang dipimpin oleh Kiai Dr. Khalil Nafis, ya, beliau menjelaskan bahwa yang wajib itu daftar haji. Yang wajib itu daftar haji. Jadi jangan sampai kita pergi umroh tapi belum daftar haji. Makanya kita harus daftar haji dulu, sambil nunggu berangkat kita bisa umroh. Nah yang bahaya adalah jangan sampai kita daftar haji kemudian kita batalin karena kita mau daftar umroh. Itulah kita akhirnya seperti meninggalkan yang wajib untuk sesuatu yang katakan sunnah. Walaupun tentu di dalam haji itu ada juga umroh wajib ya. Benar. Itu kan dia akan dapat semua. Masa orang pergi ke masjid sholat sunnah doang ya Pak? Mau azan sholat sunnah doang? Wajib lupa. Nah itu teman-teman. Jadi mungkin banyak juga Pak kesaksian orang-orang yang setelah mereka mendaftar haji justru malah rezekinya berlimpah. Jadi pergi umroh tuh jadi gampang. Iya, betul. Dan memang kita ketahui ya bahwa di sana memang luar biasa ya, semua kebaikan itu di Masjidil Haram itu kita bisa ketemu tempat di mana kita mengarahkan sholat kita, kiblat kita bisa Ka'bah langsung Masjidil Haram. Kita juga punya pengalaman dengan di Madinah ada Masjid Nabawi. Tentu kemudian dalam haji tentu ada Arafah, Padang Arafah ya, ada Musdalifah tempat mengambil batu ya, kemudian ada Mina tempat kita persiapan bermalam untuk melempar jumrah. Dan tentu ini menjadi penting bagi kita bahwa kesiapan fisik, kemampuan keuangan, termasuk pemahaman kita sebelum berangkat itu tentu harus kita asah. Sambil nunggu daftar haji, tadi daftar haji sudah, sambil nunggu berangkat kita bisa terus menabung juga untuk umroh, untuk bisa melihat kondisi bagaimana pada masa-masa tertentu ya, karena memang haji ini tentu kita akan lihat waktu kita berangkat tuh kita haji di musim apa gitu ya. Kemarin ini 2024 haji musim panas ya. Sehingga panas ya, bisa sampai 50 derajat. Sehingga fisika harus dibutuhkan yang kuat. Tapi kalau berapa tahun kemudian mungkin haji bisa juga di musim dingin ya. Karena di Desember, Januari itu memang suasananya masih sangat dingin. Jadi kita haji ini memang panggilan ya, kita akan kita selalu berdoa kan, kita kan kalau dalam talbiyah tuh labaik Allahumma labaik. Jadi memang kita sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah tuh memang benar-benar kita bisa dipanggil Allah tuh dengan apa? Cara dengan usaha. Kita mau berusaha nyiapin fisik kita dan juga kita nyiapin keuangan agar bisa berangkat dengan baik.
dan yang pastinya harus menjaga kesehatan. Nah, tadi balik lagi karena tadi banyak ya Pak ya orang-orang yang gagal berangkat karena istilah kesehatannya sendiri. Iya, betul. Nah, makanya Haji Muda ikutan BPKH Hajj Run di Sumatera Barat di Padang. Itu tanggal 3 November. 3 November. 3 November dan mulai dibuka registrasi itu tanggal 25 September. 25 sendiri nggak lama ya Pak ya? 25 September akan dibuka registrasi secara online melalui aplikasi BPKH dan juga melalui offline di kantor cabang-cabang bank-bank syariah yang bekerja sama dengan BPKH. Oh, nanti ada informasinya juga, bakal pantengin aja di sosial media BPKH. Nanti Respect ya itu akan kita siapkan di Kota Padang tanggal 1 tanggal 2 November dan tanggal 3 Novembernya itu akan akan dilakukan hari H-nya. Oke. Dan itu memang pemandangannya indah. Bener. Lewatin pantai Kota Padang, kemudian lewatin Masjid Raya yang didesain sangat luar biasa ya. Betul. Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Hakim Minangkabau yang sangat besar, dan startnya mulai dari Istana Gubernur. Oh, startnya dari situ Pak. Istana Gubernur yang begitu indah, dan kita melalui jalur protokol di Sumatera Barat termasuk CFD ya, Car Free Day juga kita lewati, sehingga keindahan Kota Padang juga dapat, pantai juga dapat. Dan Akhirnya tuh dari menyusuri pantai Pak. iya, Tapi ternyata startnya itu dari kantor gubernurnya. Gubernur. Tapi tetap akan menyusuri pantai. menyusuri pantai. Dan luar biasa. tentu juga ini para pelari ya, runners profesional juga sudah mulai akan bergabung ya, akan daftar dari seluruh Indonesia, tentu dari seluruh Nusantara. Berarti kalau misalkan di Sumbar, karena ini BPKH Hajj Run dan juga ini lokasinya adalah di Sumatera Barat gitu, jangan pakai baju-baju yang aneh-aneh. Penting ini ya Pak ya. Ya, di mana bumi diberak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi kita juga selalu bilang bahwa haji itu keren, affordable, tapi tentu keren juga sangat menghargai kearifan lokal, sangat menghargai kemudian sopan santun dan lain, dan tetap sporty, tetap keren, dan tetap menjaga kesehatan dan untuk menjaga keistiqomahan kita, sehingga kombinasi ini menjadi menarik. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman nggak percaya, lihat ya, datang bagaimana kombinasi yang luar biasa ini. Tapi kalau kata orang Minang itu ada basandi sarai basandi kita buluh Pak. Tetap ya, karena yang tadi Pak Hari bilang di mana bumi dipijak, di situ kita menyesuaikan dengan apapun yang diregulasikan di wilayah situ gitu. Nah, menarik sekali tuh, udah ada 2 event yang sudah di-create nih dari BPKH. Yang pertama adalah sayembara buat nama, logo, dan juga desain interface, dan yang kedua tadi juga udah di-spill tadi oleh Pak Hari adalah BPKH Hajj Run. Nah, dari 2 event menarik itu Pak, kira-kira apa nih yang Bapak ingin sampaikan kepada haji muda semua yang tertarik buat join juga nih Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi kita melihat generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa, tentu kita berharap salah satu prioritas dari generasi muda masa akan datang menjadikan haji sebagai pilihan utama, sebagai tidak hanya way of life ya, artinya ini bagian dari menjalankan ibadah, tapi kemudian juga sebagai gaya hidup ya. Kemudian kita mendapatkan menjaga kesehatan dengan baik, melakukan financial planning sehingga bisa menyiapkan keuangan haji, termasuk juga kita bisa mendapatkan generasi pemuda yang memiliki wawasan tidak hanya nasional tapi juga international environment. Dan kita tahu hari ini antrian haji itu cukup panjang tergantung masing-masing daerah. Kita berharap nanti jemaah haji, generasi haji muda ini bisa berangkat haji pada saat fisik dan usianya juga masih muda. Betul. Sehingga kalau daftar sedini mungkin, semuda mungkin, harapan pada saat mau berangkat fisiknya juga masih kuat, sangat masih muda, umur juga masih muda, dan ketika pulang dia akan membawa efek positif yang luar biasa karena selain mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, dia juga menjadi agen perubahan untuk menjadikan dirinya, masyarakatnya, dan negara dan bangsa menjadi lebih baik karena mendapatkan kebaikan-kebaikan haji, bagaimana mendapatkan
semua orang equal, semua orang setara, semua orang mendapatkan environment internasional, semua orang mengalami pengalaman bagaimana para Nabi kita sejak Nabi Ibrahim menjalankan haji, bagaimana semua footprint peradaban manusia ada di sana. Jejak-jejak Iya, gitu Pak ya. dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman berharga bagi anak muda. Apalagi kalau tadi Mas Empu katakan bahwa kalau perlu bahkan cap pertama visa yang dia dapat itu adalah dari KSA, dari Saudi, sehingga dia pengalaman itu yang menjadi luar biasa. Kebetulan anak-anak saya tuh pengalaman pertama luar negeri pertama adalah semua dari Saudi. Waktu itu kita umroh bersama sekeluarga. Oh, masih kecil-kecil ya Pak ya. Betul. Jadi udah diperkenalkan. Betul, udah kenalin, dan mereka sangat cinta banget tuh ngeliat Ka'bah, Masjid Nabawi, footprint peradaban itu menjadikan mereka inspirasi yang luar biasa, dan Pengen mudah-mudahan balik terus. Iya, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi generasi muda kita. Dan kami juga ingin sampaikan Kiai Ahmad Dahlan yang membangun dan melahirkan Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari yang menemukan dan membangun Nahdlatul Ulama. Mereka berangkat haji susah pada masa itu, harus lewat kapal laut, tidak ada pesawat seperti sekarang. Tapi kemudian mereka bisa berangkat haji itu masih di usia belia. Itu semuanya di bawah 20 tahun. Padahal berbulan-bulan itu. Betul. Nah, sekarang generasi muda sekarang udah lebih mudah kan, naik pesawat. Terus juga di sana juga tempatnya juga lebih mudah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk haji muda untuk berangkat haji pada usia dini dan masih muda. Betul sekali. Dan yang perlu disampaikan adalah daftar haji 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi, dan selama nomor porsi itu dalam kategori menunggu, itu akan dikelola oleh BPKH secara syariah, secara transparan, secara profesional, dan juga tadi kata Pak Hari juga pastinya harus aman. Dan kalian akan mendapatkan juga adalah nilai manfaat ya Pak ya. Ya. Ada nilai manfaat yang bisa langsung dicek di virtual account, dan juga bisa dicek nantinya di BPKH Apps tadi. Betul. Pak Hari, terima kasih banyak sudah bercerita, sudah menginformasikan kepada teman-teman nih haji muda semua yang lagi nontonin Iqra Talks podcastnya BPKH, dan sehat-sehat Bapak. Semoga event kita ini bisa berjalan lancar, semua orang happy, semua orang mendapatkan semua keinginan yang diberikan oleh BPKH. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak. Ayo haji muda aja Pak. 1, 2, 3. Ayo haji muda. Oh di sini Pak katanya Pak. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ayo haji muda.